Pemirsa, rencana pemerintah untuk menyasar kantong kelompok super kaya kini tengah menjadi perbincangan hangat. Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan peta jalan hingga tahun 2029 untuk menerapkan pajak yang lebih adil bagi kelompok high wealth individual. Lantas seperti apa kriteria wajib pajak yang perlu disasar, bagaimana dampaknya terhadap iklim investasi di tanah air? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Mas Media, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, Mas Media, walaupun 24 April sudah ditegaskan oleh Menteri Keuangan Prubaya bahwa pajak high wealth individual ini belum akan diterapkan, pertanyaannya adalah apakah memang dibandingkan misalnya dengan negara-negara lain, pajak orang terkaya ini signifikan membantu negara masing-masing atau seperti apa? Apa yang membuat sempat muncul wacana atau rencana untuk memajaki orang super kaya ini, Mas Media? Iya, terima kasih banyak, Bang Leo. Jadi sebetulnya ide pajak kekayaan ini bukan ide yang baru ya. Ini gagasan yang muncul dari banyak ekonom global, mulai dari Thomas Piketty, Gabriel Zucman, hingga Joseph Stiglitz yang mengatakan bahwa saat ini potensi pajak yang perlu diperkuat di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah pajak kekayaan. Dan pajak kekayaan itu tidak sama dengan pajak pendapatan ya, karena pajak kekayaan bisa menyasar lebih banyak, khususnya dari kalangan menengah atas ya, khususnya Ya. kalangan super kaya. Jadi pajak kekayaan ini bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang sangat kaya. Jadi jika disesuaikan dalam konteks Indonesia, kita hitung itu sekitar 84 miliar aset kekayaan. Jadi mereka yang aset kekayaannya mencapai 84 miliar, negara bisa meminta pajak kekayaan mulai dari 1 hingga 2%. Dan ini sangat optimal, terutama untuk menutupi beban fiskal, khususnya negara-negara yang hari ini berjibaku dengan sempitnya kapasitas fiskal. Salah Oke. satu alasan kenapa banyak ekonom global mendorong pajak kekayaan ya karena ketimpangan yang semakin parah, bahkan juga termasuk di Indonesia. Jadi kami merilis studi ketimpangan ekonomi yang kedua ya setelah studi pertama di tahun 2024. Dengan menggunakan data Forbes kita bisa hitung bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam hal uh, kekayaan masyarakat super kaya yang jumlahnya nggak banyak, hanya sekitar 1.700-an orang dibandingkan dengan kekayaan masyarakat umum, khususnya masyarakat menengah bawah. Ya. Jadi 50 orang kaya di Indonesia saat ini punya kekayaan setara 55 juta penduduk Indonesia. Jadi untuk mengatasi ketimpangan ini tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di negara lain dilakukan pajak kekayaan. Dan ketika ini dilakukan ada unsur keadilan, khususnya Oke. dalam keadilan pajak, supaya masyarakat menengah bawah tidak selalu terbebani. Begitu, Mas Bang. Media, tadi ada angka berapa Anda sebut 84 miliar ya? Itu angka itu berdasarkan perhitungan apa? Kenapa bukan 100 miliar? Kenapa bukan 10 miliar? Kenapa, Mas? Itu angka yang diatur oleh World Bank ya. Ada Ah, kategori high net worth individual, oh, ada kisaran atas bawah itu 84 miliar kalau kita konversi ke rupiah. Kemudian ada batasan berikutnya, Bang. Jadi batas bawahnya itu sekitar 84 miliar. Itu standar internasional yang kita konversi ke standar rupiah, internasional. gitu, Bang. Oke, kalau kita lihat datanya, Mas Media, Singapura itu kan tidak ada pajak orang kaya ya. Dia menerapkan PPh maksimal 22 sampai 24%. Amerika Serikat juga Ya. tidak ada itu pajak high wealth individual. Malaysia juga tidak, Thailand juga tidak. Saya berpikir kalau kemudian ini kemudian diterapkan di Indonesia, apakah tidak akan membuat orang-orang kaya akhirnya melarikan justru uangnya ini, asetnya ini dari Indonesia keluar, entah ke Singapura, entah kemana. Bagaimana Mas Media? Ya. Sebetulnya pajak kekayaan itu tidak otomatis menyebabkan capital outflow karena Mm-mm. mobilitas kapital itu kan tidak sefleksibel yang dibayangkan. Jadi tidak semua kekayaan itu bisa dipindahkan begitu saja ke luar negeri. Aset kayak tanah, properti, tambang, dan bisnis domestik itu kan bersifat tidak liquid ya dan tidak Oke. mobile.
Jadi anggapan bahwa kemudian otomatis lari ke luar negeri juga uh, tidak cukup kuat sebetulnya dari banyak studi yang dilakukan di banyak negara. Dan juga jangan lupa bahwa keputusan investor itu kan juga ditentukan lebih dari sekedar pajak. Jadi kapital tidak hanya mengejar pajak rendah, tapi juga stabilitas politik dan hukum, infrastruktur, akses pasar, kualitas tenaga kerja. Jadi ada banyak aspek yang kemudian bisa menarik investasi besar. Artinya pajak kekayaan itu kan hanya satu variabel kecil ya dalam keputusan investasi. Dan kalau kita lihat di negara-negara yang menerapkan pajak kekayaan, mereka jauh lebih optimal dalam memungut pajak karena memang Negara mana regulasinya itu, jauh Mas lebih Media, adil. yang menerapkan pajak Ada kekayaan banyak itu? negara, kita bisa contoh misalkan Norway ya, negara Skandinavia Norwegia. itu mereka menerapkan pajak kekayaan. Mm-mm. Tapi kalau kita cari yang apple to apple, bisa kita contoh beberapa negara di Amerika Latin, misalkan Argentina, terus kemudian Brasil juga terus mendorong pajak kekayaan. Bahkan Filipina hari ini juga sudah mulai membahas pajak kekayaan untuk bisa diterapkan. Artinya sebetulnya banyak negara bahkan juga didiskusikan di dalam forum G20 itu sudah mulai bergeser untuk mendorong ultra kaya untuk bisa diterapkan pajak yang lebih adil. Karena masyarakat ultra kaya ini berbeda cara tata kelola mereka mengelola uang, terus kemudian bagaimana pajak berbasis kekayaan ya, bukan pendapatan itu harus terus bisa didorong. Iya. Karena kalau ini tidak didorong ya, bukti empirisnya kita bisa lihat ketimpangan makin besar dan kemudian akhirnya bisa berimplikasi kepada penurunan ekonomi secara keseluruhan. Jadi Kalau sebetulnya kalau kita lihat ya, dari ya Mas Media, kalau tadi menggunakan angka berapa ke aset ya 84 miliar rupiah setelah dikurskan ke ya rupiah, itu kalau memang benar diterapkan itu akan memberi tambahan berapa untuk pendapatan negara? Ya, kami sudah hitung kalau diterapkan dari 50 orang terkaya saja, Ya. 2% per tahun, itu jumlahnya sekitar 93 triliun. Dan kalau kita terapkan di 1.700-an orang yang kekayaannya di atas ambang batas bawah pajak kekayaan, itu potensinya bisa mencapai 142 triliun per tahun. Dan ini kalau dibandingkan dengan proporsi kontribusi pajak penghasilan para pekerja yaitu sekitar 60%. Jadi hanya dengan memajaki orang super kaya ini sebetulnya penambahan penerimaan pajak kita bisa naik signifikan. Dan ide pajak kekayaan ini di negara maju bahkan sekarang ini justru didorong oleh orang kaya itu sendiri. Karena orang-orang kaya di negara maju itu juga sadar kalau seandainya ketimpangan makin naik, ekonomi di negara itu juga berpotensi stagnan. Jadi mulai ada kesadaran dari banyak orang super kaya di negara maju untuk bisa diterapkan pajak kekayaan atau Oke. pajak yang lebih adil. Tapi Nah, Mas makanya Media, logiknya kalau melihat ya. fakta yang lain ya, Perancis tahun 2018 menghapus wealth tax ini. Kemudian Swedia tahun 2007 menghapusnya. Jerman tahun 97 menghapusnya karena salah satunya karena sulit dikelola, kemudian memvaluasi aset rumit, dan ini juga ada efek negatif pada investasi di negara-negara itu. Ini bagaimana? Ya. Sebetulnya tidak serumit yang dibayangkan ya. Bahkan kalau kita mulai dari hal yang sederhana, kalau kita punya rumah, sebenarnya kita sudah membayar pajak kekayaan, tapi namanya kan pajak properti. Bedanya, pajak kekayaan itu menghitung semua aset orang yang ada di rumah itu, mulai dari berlian, lukisan mewah, tas branded, kepemilikan pesawat jet dan lain-lain. Dan ini bisa dihitung. Dan banyak negara bahkan sudah memiliki technicality proses perhitungan pajak kekayaan yang jauh lebih baik. Memang kendalanya selama 1-2 dekade terakhir yaitu tax avoidance, di mana sangat mudah bergeser aset seseorang dari satu negara ke negara lain. Tapi kalau kita melihat bagaimana diskusi di forum G20 kemarin, itu kita bisa lihat bahwa banyak negara maju, termasuk juga negara-negara di Eropa, mereka sadar kalau seandainya ini dibiarkan ketimpangan makin besar, dunia makin tidak adil. Jadi dorongannya sudah mengarah kepada kesepakatan bersama agar
secara global bisa diantisipasi capital outflow yang tidak adil itu, dan kemudian pajak kekayaan bisa diterapkan secara bertahap. Memang ini nggak Oke, mudah, tapi kami sudah menyusun naskah akademiknya, Bang. ya, Kemudian RUU-nya juga kita sudah punya, itu bisa di-download di www.pajakkekayaan.com. Itu bisa dilihat detailnya, perhitungannya, technicality-nya. Dan ini soal uh, mendiskusikan uh, ini di ruang publik saja ke depannya, kemudian terus hmm, diperdebatkan. Dan tadi saya mengapresiasi kalau seandainya Kementerian Keuangan sudah ingin mengeksplorasi potensi pajak kekayaan ini, setidaknya ya, tahun ini, tahun depan akan didiskusikan. Saya kira ini saat yang baik ya untuk mendiskusikan potensi pajak baru di baik. tengah tekanan fiskal kita hari ini. Baik, kita tunggu sama-sama nanti kelanjutannya seperti apa dengan mempertimbangkan semua manfaat dan juga akibatnya. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar sudah mencerahkan kami. Mas Media, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.